Iya, baik Pak Ilham, terima kasih banyak, Masya Allah. Bapak Ilham Fahri Al-Hafiz nih ya, Masya Allah. Salah satu guru yang sangat lemah lembut, sopan, santun banget. Adabnya itu Masya Allah ya. Kemudian beliau tadi juga kita sudah dengar lulusan universitas di Turki, pastinya pengalamannya banyak banget. Dan Bapak Ibu dan Ayah Bunda sekalian, Pak Ilham Fahri ini salah satunya memiliki kecerdasan naturalis. Ya, saya agak kenal sih ya dengan beliau. Cerdas naturalis itu cerdas alam. Buktinya apa? Pak Ilham ini ternyata punya hobi memelihara dan sayang hewan. Masya Allah. Salah satunya ada bebek, 5 bebek katanya. Kemudian ayam, 8 ayam. Dan belasan kelinci. Ya, Masya Allah, luar biasa. Pak Ilham benar-benar ya bisa memelihara, menyayangi hewan yang namanya kelinci beranak pinak. Nah, itulah dibalik Pak Ilham ya, seorang hafiz ternyata sayang hewan, apalagi mungkin sayang istri dan sayang teman-temannya. Masya Allah. Amin, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Dan Pak Ilham ini juga salah satu guru pertama anak kedua saya, Izzy, yang belum bisa baca bahasa Indonesia dan belum bisa untuk mengenal huruf alif, ba, ta itu nggak bisa. Tapi hafal bisa, kemudian dicolek oleh Ustadz Ilham ini. Masya Allah, Barakallah Ustadz Ilham Fahri. Masya Allah, terima kasih. Baik Ayah Bunda dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la nabiyya ba'da. Alhamdulillah yang terhormat Presiden Direktur Sekolah Insan Mandiri dan Royal Islamic School, Bapak Dr. Haji Karim Santoso, SPD MSI. Assalamualaikum Pak Karim, Masya Allah. Waalaikumsalam Bu Kiki. Sehat-sehat Pak Karim? Sehat, alhamdulillah, segar. Alhamdulillah ya Pak Karim sehat. Kemudian selanjutnya di sini dibalik sosok narasumber nih, salah satunya sekarang narasumber hebat, ternyata di samping sosok suami yang hebat ya, orang yang hebat, ada sang istri yang super hebat ya, yang terhormat, yang tercantik, yang tercerdas. Masya Allah. Ibu Direktur Pendidikan Sekolah Insan Mandiri, Ibu Dr. Hajah Heni Lestari Sutoro, SPD MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustazah nih? Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Ustazah Heni ini semua. salam sayang semua. Alhamdulillah super hebat nih Pak Karim. Ternyata ada sosok yang super hebat. Masya Allah. Alhamdulillah di sini tentu saja yang juga saya hormati para tim mentor Sekolah Insan Mandiri yang telah meng-create, mendesain, meramu acara-acara kita nih, pelatihan-pelatihan, training atau tentang edukasi lainnya nih, subhanallah. Tim mentor kita ada Pak Hakim, Pak Rohmat, Pak Cayat, Pak Andi. Assalamualaikum semuanya. Kemudian di sini luar biasa ya, Masya Allah. Tentunya hari ini kita dibuatkan satu acara nih sama tim-tim mentor. Dan yang saya hormati juga dan yang tak kalah pentingnya para kepala sekolah, guru dan karyawan di seluruh unit Insan Mandiri dan Royal Islamic School Palembang,
yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim saya, rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling penting di sini yang saya hormati dan saya banggakan, pemilik sekolah-sekolah nih, pemilik sekolah-sekolah di seluruh unit-unit Sekolah Insan Mandiri dan Royal Islamic School Palembang, yaitu Ayah Bunda ya, sekolah-sekolah Insan Mandiri Jakarta, Kalisari, Greenfield, Parung, Depok, Karawang, Cianjur, Palembang, Kendari. Wah, Masya Allah, serta Putu Sibau nih ya, Masya Allah. Dan Ayah Bunda Royal Islamic School Palembang. Ini merupakan ayah bunda yang luar biasa sehingga kita Sekolah Insan Mandiri masih kokoh nih, Masya Allah. Terima kasih ayah bunda yang sudah hadir. Kemudian yang saya hormati para mitra-mitra sekolah yang tersebar seantero Nusantara, Masya Allah. Ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini pastinya dihadiri berbagai macam nih ya, wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dan yang saya hormati pula para ayah bunda alumni IMJ, kayaknya banyak Pak Karim hari ini di sini. Banyak banget karena sudah pada japri katanya kangen sama Pak Karim dan Bu Kiki, Masya Allah. Masya Allah. Dan anak-anaknya ini memang sudah pada berhasil semua ya. Ada yang sudah jadi, oh pokoknya keren banget nih, Masya Allah. Dan selanjutnya, dan yang kami hormati tentunya para undangan yang sudah menyempatkan menghadiri acara ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga hari ini tadi pagi sebelum subuh kita sudah bisa membelalakan mata kita menghirup udara segarnya gratis tanpa beli di online ya, Masya Allah. Ini nggak bisa kita cari-cari ketika nafas kita sesak, nafas kita nggak ada, itu nggak bisa kita beli di toko supermarket manapun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu semua gratis untuk kita semuanya, Masya Allah. Kita bersyukur berbagai macam nikmat iman, Islam Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan dakwahnya sampai di pelosok-pelosok negeri, bahkan sampai di gang-gang kecil itu tersampaikan ya, pendidikan-pendidikan yang bisa kita rasakan dan kita raih manfaatnya. Baik, ayah bunda sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita sama-sama membacakan, kita lanjutkan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua nanti saya meminta ayah bunda dan bapak ibu semuanya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya adalah tilawah Al-Quran, tasmi Quran, kemudian doa, dan dilanjutkan dengan materi inti, dan sesi foto bersama untuk menorehkan sejarah bahwa kita hadir pada acara yang manfaat dan luar biasa ini. Masya Allah. Baik, ayah bunda semua, nanti setelah itu adalah penutup. Selanjutnya dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara tercinta kita Indonesia, marilah kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya versi 3 stanza. Hadirin, kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Ayah Bunda dan Bapak Ibu semuanya, sangat bangga rasanya kami berada di tengah-tengah Ayah Bunda dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini, hari Sabtu kemarin kita libur juga ya, libur panjang. Pastinya hari ini ada yang tidak di rumah atau berada di dunia lain, di tempat-tempat lain ya. Masya Allah, harusnya hari Sabtu Ayah Bunda dan Bapak Ibu semuanya biasanya melakukan kegiatan-kegiatan santai-santai ataupun kegiatan baking, coba-coba resep untuk ibu-ibu atau sekedar menyalurkan hobi-hobi yang lain. Tapi hari ini subhanallah, Ayah Bunda dan Bapak Ibu semuanya memilih untuk menghabiskan waktu bersama kami di sini dalam menimba ilmu, mencari berbagai tips dan trik untuk kebaikan anak-anak kita. Oke, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu di sini untuk sharing ya, sharing atau bertukar informasi dengan narasumber kita yang super dahsyat insya Allah. Karena memang di sini banyak sekali ada wajah-wajah lama, konsisten sekali, luar biasa. Sandi 5 buat yang konsisten, Masya Allah. Dan wajah-wajah baru ini, Masya Allah, ada banyak nih. Ada ayah bunda, bapak ibu yang dari mitra-mitra, bahkan alumni-alumni bisa hadir nih di sini. Alhamdulillah di 100 peserta pertama di Zoom. Yang lainnya mudah-mudahan juga ada di YouTube ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nih. Kemudian insya Allah ayah bunda sekalian, agar menambah keberkahan dalam acara kita, marilah kita dengarkan tasmi Al-Quran dari seorang murid yang sangat-sangat muda gitu ya, yang luar biasa hebatnya, terkenal cerdas, aktif gitu ya, kemudian kreatif nih katanya, kata ibu gurunya gitu ya, saya sudah coba bisik-bisik gitu ya, kemudian khususnya punya kemampuan yang luar biasa dahsyat, kemampuan tafiznya, dan kemarin baru menyelesaikan uji kualifikasi juz 30. Walaupun Ananda ini masih kelas 1 SD. Wah, luar biasa. Masih kelas 1 SD dari SDIT Insan Mandiri Karawang. Masya Allah, Ananda ini punya kemampuan, keberanian yang luar biasa. Beraninya itu luar biasa, PD-nya itu luar biasa. Jadi sebelum uji kualifikasi katanya, belum acara uji kualifikasi dimulai, ustazah saya mau sekarang uji kualifikasinya. Oh nanti dulu katanya, enggak, siap sekarang gitu ya. Masya Allah, ini ya saking hebatnya dan lancar semua gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Siapa dia nih? Oh iya, satu lagi, Ananda ini dari TK ternyata itu punya kemampuan menjuarai di berbagai bidang nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Ananda ini. Namanya adalah Rizky Aldrik Yudhistira, yang insya Allah akan membacakan surat An-Naziat. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aldrik Yudhistira. Surah An-Naziat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati
والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah, luar Bu biasa. Kiki Iya. diwawancara dulu Rizky Oh, sebentar ya. boleh banget. Boleh Oke. banget. Silakan Bu Rizky. Heni. Rizky bisa dengar suara Bu Heni? Rizky, suaranya di-unmute dulu tolong. Di-unmute. Di-unmute. Coba Bun, tolong Bun. Iya. Nah, oke. Sekali lagi. Coba host, nah, bisa. Oke. Coba Rizky bicara sebentar. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam. Rizky kelas berapa sih sekarang? Kelas 1 SD, Bu. Di SD mana? SD mana?
SDIT Insan Mandiri Karawang. Wah, Insan Gurunya Mandiri siapa, Rizky? Karawang. Bu Ika sama Bu Nurul. Oh, Bu Oke. Ika dan Bu Rizky Nurul. Masya tadi kan Allah. Rizky sudah baca nih, sudah tilawah surat apa Rizky? Surah An-Nazi'at. Oh, An-Nazi'at. Sekarang coba Rizky, kan teman-teman yang di sini, ibu-ibu, bapak-bapak mau denger nih langsung nih suara Rizky. Bener apa bener banget sih Rizky itu suaranya sebagus itu? Coba Rizky sekarang baca surat An-Nazi'at 1 sampai 5 aja. Oke. Silakan Rizky. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa wal mudakkirati amra. Subhanallah. Luar biasa nih Bu Heni. Sekarang lanjutin banget ayat nih. dari Bu Heni Rizky ya. Ada Coba ya. tantangan nih Rizky. Oke. Iya. Mulai ya Rizky. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana Wah, Masya Allah. Cukup. Kalau dari Bu Kiki boleh nggak Rizky? Rizky dari Bu Kiki boleh nggak nih? Oke, dari Bu Kiki sekarang. Boleh ya? Oke, nih keren banget suaranya sama idgham. Makhrajul hurufnya itu kena banget tajwidnya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Sanu'ri'uka fala Masya tansa Allah. illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Masya Allah. Terima kasih banget. Masya Allah Rizky. Tunggu dulu, Bu Kiki sama Bu Heni belum pernah ketemu sama Rizky secara langsung kan? Belum. Bu Kiki nggak kenal. Bu Kiki Jadi cuma ini gara-gara lihat jasa YouTube-nya ya. doang. Bu Heni, ternyata Rizky Yudhistira ini subscribernya banyak sampai ribuan. Nah ya, Masya Allah. Bu Kiki belum kenal, baru ini kenal nih. Wah, kita tantang ya Bu Heni, ternyata Rizky. bisa nih. Mami tolong alamat Rizky dicatat ya, nanti mau dikirimin hadiah. Wah, siap, Masya Bu Allah. Heni. Mami ya, Bunda Rizky. Nanti Terima Mami akan kasih catat. Bu Kiki dari Bu Heni. Iya, terima Rizky kasih Bu hebat, terima Heni. kasih, Rizky, Rizky. terima kasih Bu banyak Kiki. ya anak soleh. Iya, Masya Allah. Baiklah, Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan Ayah, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh seorang ustadz yang insya Allah, Masya Allah ini terkenal sopan santunnya. Beliau lulus dari Universitas Kairo, Mesir, kemudian menyelesaikan pasca sarjananya di Universitas Sudan. Beliau adalah wakil bidang pembinaan orang tua dan guru yang Masya Allah luar biasa. Salah satunya beliau jago juga nih dalam mengajar tahfiz ya, sampai anak-anak waktu anak saya yang kedua Izzy yang 4-5 bulan itu kelar hafiznya, ini pertama bisa uji kualifikasi padahal juga nggak bisa baca, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Masya Allah, di kelas 3 bersama Ustadz Mughni. Silakan Ustadz Haji Abdul Mughni LCMA, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya jelas? Ya, jelas. Oh ya, baik.
Insyaallah sebelum kita berdoa, Ayah Bunda dan juga semua rekan dan yang hadir pada saat ini, baik di Zoom maupun di YouTube, marilah sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal fadlu manna wa anta lizalika ahla. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man lutfuhu bi khalqihi syamil wa khairuhu li'abdihi wasil. Nas'aluka Allahumma khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa sabbitna wa saqqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatina وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا عبيدك بنو أمتك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك ناصيتنا بيدك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واعف عنا ووالدينا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah berikan kelancaran dan khususnya untuk kita mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Baiklah ayah bunda dan bapak ibu semuanya, tibalah saatnya hari ini, pagi ini, detik ini di acara inti kita, yaitu seminar online Fun and Active Learning for Dopamine. Bapak ibu semuanya, kita tahu bahwa dopamin kemudian active
fun and active learning. Nah, pastinya dalam kehidupan sehari-hari di sini anak-anak kita di rumah gitu itu setiap hari belajarnya di masa pandemi ini bahagia nggak sih ya gitu ya. Kenapa? Mungkin kita akan bisa lihat nih kenapa anak-anak itu terkadang ada yang males, ada yang nggak semangat, kemudian ada apalagi anak-anak kita di rumah ada yang nggak konsentrasi dalam belajar, padahal dia udah ada di depan laptop, di depan Zoom gitu ya. Tapi itu nggak konsentrasi. Ternyata pembahasan kita nih, ini akan masuk banget bagaimana nanti pemicu belajar anak-anak kita itu biar bahagia. Nah, pastinya dalam bahasan fun and active learning for dopamine ini ada kata-kata yang baru atau asing nih di kita ya. Karena dopamin itu apa sih ya? Kalau mungkin kita belajar di SMU ketika di IPA gitu ya, itu dopamin itu sebuah senyawa ternyata ya. Sebuah senyawa yang saya tahu itu senyawa apa itu gitu ya. Ternyata dia senyawa C8 katanya di situ. C8H11O2 itu yang saya tahu sih ya. Kemudian kalau obat-obat itu, obat-obat medis saya dulu tahunya cuma ke arah medis dan senyawa kimia itu. Ternyata ini akan dibahas juga nih sama Pak Karim. Ternyata dopamin itu pemicu bahagia belajar. Masya Allah. Kenapa ya nanti ketika anak-anak kita di rumah wah dia nggak mau nih bangun pagi gitu ya. Karena belum ada rasa yang disuka. Kenapa ketika pagi mau belajar itu nggak ada motivasi untuk bisa konsentrasi karena belum ada pemicunya, karena belum merasa bahagia di sini. Karena dopamin itu adalah satu neurotransmitter dan hormon di tubuh kita gitu ya, yang berkaitan dengan rasa bahagia dan rasa senang. Jadi kalau itu hormonnya udah ada gitu, maka anak akan bisa belajar, konsentrasi, mamanya, papanya ngomong apa aja itu masuk. Tapi kalau itu kekurangan atau itu masih rendah kadarnya, itu nggak bisa, itu akan sulit. Dan kalaupun berlebihan juga itu juga nggak boleh ya. Nanti kita akan coba di sini mendengarkan, menyimak ilmu yang baru gitu, ilmu yang bermanfaat banget buat kita, bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita. Kalaupun anak-anak kita udah besar, itu juga bisa atau bisa dipakai buat kita. Di sini coba siapa yang hari ini ayah, bunda, dan bapak ibu semuanya bahagia? Ada nggak? Nah, kalau belum bahagia, berarti kita coba masukkan hormon ini. Nah, dengan apa? Ada fun and active learning. Mungkin ayah bunda bisa melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah sekitarnya dengan sesuatu yang bikin bahagia. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita. Baiklah ayah bunda dan bapak ibu semuanya, pastinya sudah nggak sabar nih ya. Kita akan mendengarkan dari narasumber yang sudah, ini bukan teoritis lagi, tapi sudah prakteknya ya. Masya Allah. Kenapa saya bilang sudah prakteknya? Karena saya akan membacakan dong biodata pembicaranya dulu nih. Kira-kira siapa sih pembicara kita yang hebat pada pagi hari ini? Yang pertama di sini adalah nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Karim Santoso Masri, SPD MSI. Masya Allah. Beliau lahir di Palembang nih, wong Kito Galo katanya. Halo Palembang nih, nanti kita sapa-sapa Pak Karim. Kemudian beliau juga lahir di bulan Maret 1976. Ya Allah, masih muda banget ini ya. Masya Allah, masih muda banget, tapi ilmunya banyak banget. Beliau juga
lulus dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia bidang kajian Islam dan psikologi. Masya Allah, beliau juga meraih gelar doktor di program doktoral psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau tinggal di Kalibata Utara dan beliau sudah menikah dengan perempuan yang sangat cerdas, cantik, solehah, orang kaya ya. Kalau dikenal di Insan Mandiri Jakarta gitu, Insan Mandiri all semuanya. Dan beliau juga istrinya adalah seorang penulis buku nih, Bunda Berikan Aku Cinta ya. Dan Pak Karim ini juga sudah menelurkan, wah kayak ayam ya, menelurkan berbagai macam buku. Di antaranya buku-bukunya bagus, ada Multiple Intelligence yang sudah saya baca habis ya, Masya Allah itu luar biasa. Kemudian beliau juga, ya tadi saya bilang beliau tidak hanya teoritis, nggak kaleng-kaleng untuk ngomongnya, tapi prakteknya dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat. Di sini dalam keluarga beliau memiliki seorang anak, seorang putra bernama Nabil Muhammad yang sudah hafiz juga di usia yang sangat muda juga nih, SMP, bayangkan. Masya Allah, hafiz 30 juz. Barakallah Pak Karim, Bu Heni. Masya Allah, anak Nabil juga bersekolah sekarang di SMU 8 Jakarta. Favorit loh, hafiz, pinter. Wah. Dan satu lagi nih anaknya juga putra beliau seorang pengusaha muda. Waduh, ini tolong nanti dikasih tipsnya ya Pak Karim. Itu kok bisa bahagia jadi anak yang seperti ini gitu ya. Masya Allah, kita pasang telinga, pasang mata, dan semuanya kita keluarkan modalitas belajar kita pagi hari ini. Coba dilihat semuanya ya, Masya Allah. Siapkan air putih, jangan lupa untuk menambah oksigen di dalam tubuh kita. Insya Allah kita akan menyerap, menggali, mengeksplor bahasan ilmu dari Pak Karim. Oke, ayah bunda dan bapak ibu semua, kita sambut narasumber kita yang super hebat, Bapak Dr. Haji Karim Santoso Masri SPD MSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wasbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, semuanya yang saya muliakan, terima kasih kepada Bu Kiki luar biasa selaku MC dan moderator pada pagi hari ini. Ya, saya sudah kenal juga sama Bu Kiki dan saya juga banyak mendapatkan inspirasi pembelajaran, terutama pada saat anak saya Nabil, saya berikan motivasi untuk menghafal Al-Quran 30 juz karena anak Bu Kiki lebih dulu ya menghafal Ananda Zahra. Ya, luar biasa, saling belajar bersama ya Bu Kiki di forum ini. Pak Karim, Ya. Masya Allah. Dan suara saya terdengar bagus. Jelas, bagus, Ya, bagus. baik. Pak Karim. Clear. Ya. Terus ini kita sampai jam berapa saya sesi materi ini Bu? 45 menit untuk materi Pak Karim. 45 menit, baik. Berarti sekitar pukul 10 ya. Ya. Nanti tolong diingatkan saja, lebih kurang pukul 10. Ya, nanti saya coba selesaikan.
Ya, saya senang pada pagi hari ini, ya. Iya. Saya senang, ya. Kemudian saya bahagia, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah berikan kesempatan yang luar biasa. Kita bisa bertemu walaupun lewat ya Zoom, sebagian juga ada yang melalui YouTube ya karena keterbatasan Masya Allah. ya link Zoom yang disediakan panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah ala kulli hal ini yang terbaik untuk kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf juga saya tidak bisa menyapa satu persatu dari semua yang hadir baik di YouTube maupun di Zoom ya. Banyak sekali yang hampir semuanya sudah saya kenal gitu ya. Orang tua murid, bapak dan ibu, ya, guru-guru, kemudian sekolah-sekolah mitra dari berbagai sekolah ya, para orang tua yang hadir pada pagi hari ini ya. Baik itu dari internal sekolah insan mandiri dari berbagai cabang dan Royal Islamic School maupun sekolah-sekolah yang di luar insan mandiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kebahagiaan ini kita menyadari semoga ini menjadi rasa syukur kita bertambah karena kata Allah la in syakartum ya la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kita jadikan juga momen untuk bersilaturahim ya. Karena sudah banyak yang tidak bisa bertemu baik secara langsung maupun berkomunikasi selama ini karena kesibukan dan lain hal. Dan hari ini kita dimediasi dengan sebuah acara ya, seminar atau diskusi berbagi tentang apa sih judul fun dan active learning for dopamine ya. Kita akan sama-sama belajar di sini, sama-sama berdiskusi ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ya saya ucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terima kasih juga saya dibantu oleh rekan-rekan dari tim mentor ya, juga operator bersama Pak Andi dan Pak Hayat yang pagi hari ini juga share screen materi-materi yang telah disiapkan. Ya, lanjut Pak Andi, ya kita menyapa teman-teman secara umum ya. Nah, ada ya ini sebagai pengantar ya. Kadang-kadang ada yang bertanya gitu ya sama anak-anaknya pada saat anak-anak bersekolah di Insan Mandiri dan Royal Islamic School dan sekolah-sekolah mitra kita yang kita sering memberikan konsultasi. Ada anak ketika bersekolah kemudian dia pulang, orang tuanya bertanya, tadi belajar apa di sekolah gitu ya, tadi pelajarannya apa, kegiatannya apa. Anaknya baru jawab, tadi di sekolah gak belajar, di sekolah cuma main-main aja gitu. Atau bilang juga belajar main-main. Nah, sebenarnya sebagian orang tua ternyata juga ada yang belum memahami ternyata bermain itu memiliki dampak dan bagian dari proses pembelajaran yang luar biasa. Akhirnya konfirmasi ke sekolah, kenapa bermain gitu ya, apa tujuannya dan sebagainya. Nah, anggapan dan kesan seperti bermain-main itu sebenarnya benar, tetapi itu memiliki tujuan yang luar biasa, yaitu yang nanti akan kita kenal dengan proses fun and active learning gitu ya. Next Pak Andi. Ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, Insan Mandiri di usia ke-17 tahun ya. Berdiri sejak 2003, kita sudah menggunakan metode pendekatan multiple intelligence ya. Kita menganggap semua anak itu layak dihargai, semua anak istimewa, semua anak harus bahagia. Nah, ini saya harus tekankan betul ini, terutama di sini juga banyak yang hadir selain orang tua, banyak guru ya, banyak guru. Jadi sekolah Insan Mandiri dan sekolah yang ada di Indonesia ini ya, sebenarnya tujuan berdirinya sekolah ini bagaimana menghadirkan proses pembelajaran yang efektif, dan pelajaran efektif ini bisa terwujud jika lingkungannya menyenangkan.
saya tekankan betul pada semua guru yang hadir dan kepada diri saya, setiap kita bertemu dengan orang, apalagi itu murid, apalagi dengan anak, kita harus menghadirkan kebahagiaan, kesenangan. Ya. Nah, kenapa saya terinspirasi sekali dari salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, surat At-Tin ya. Saya baca berulang-ulang surat At-Tin ini, dan bahkan kalau kita baca di tafsir misalnya ya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Fi Zilalil Quran, itu ada kisahnya bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW pernah dalam satu perjalanan membaca surat At-Tin itu dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Ya, dalam surat At-Tin itu ya, kemudian dia ayat yang keempat gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah bersumpah gitu, laqad ya sungguh gitu ya. Dalam penciptaan manusia ini ya adalah penciptaan yang paling sempurna. Ini ayat keempat. Ayat 1, 2 dan 3-nya itu rentetan pembuka Allah bersumpah ya dengan 4 kali sumpah ya. Wattini wazaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Itu menarik sekali kalau kita baca di tafsir-tafsirnya gitu ya. Itu ada tinjauan 4 ini berdasarkan tempat, sejarah para nabi. Artinya kalau orang belajar bahasa Arab, Allah bersumpah berarti setelah itu ada sebuah informasi yang penting dan harus diyakini betul. Dan informasi itu adalah bahwa Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan penciptaan yang terbaik, yang sempurna, yang istimewa. Karenanya para guru, para orang tua ketika bertemu dengan anak, itu perlakukan anak dengan istimewa dan dia akan bahagia. Ya, apalagi kita sekolah mengusung sekolah, tagline-nya sekolah ya mengutamakan pembelajaran Al-Quran. Mereka anak-anak yang bersih, anak-anak yang cerdas. Saya belajar juga dari para ulama-ulama di Timur Tengah ya. Mereka itu kalau bertemu dengan anak kecil, ya bukan anak kecil saja yang mencium tangan gurunya, tapi gurunya mencium tangan anak muridnya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya saya guru, Bu Heni ini murid gitu ya. Nah, kalau bertemu misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, biasanya kan murid mencium tangan guru. Nah, biasanya boleh setelah itu kita mencium tangan murid. Ya, Masya Allah. Jadi saya ingin guru-guru insan mandiri, guru-guru Royal Islamic School, dan guru-guru di Indonesia, ya sekarang kan pandemi ya Bu Kiki, bisa jadi memang belum disarankan. Ya, belum disarankan ya sama anak sendiri paling enggak sekarang di rumah ya. Jadi apalagi murid-murid kita nih hafiz Quran ya. Jadi lihat dari keistimewaannya. Jadi kalau ketemu anak itu, apalagi yang sesama muhrim misalnya ya, dipeluk, dicium tangannya. Saya belajar dari ulama-ulama Timur Tengah luar biasa. Betapa mereka menghargai anak-anak, memberikan tempat yang istimewa. Jadi saya merasa sedih, benar-benar sedih yang tidak bisa saya tahan jika saya mendengar ada guru yang gak dekat dengan murid. Ada guru yang gak sayang dengan murid. Ada yang guru yang belum menemukan keistimewaan muridnya. Ada guru yang masih belum mengenal betul siapa muridnya. Nah, jadi tujuan kita menghadirkan sekolah, menghadirkan pembelajaran, bagaimana kita mengenal betul ya sosok murid-murid kita ini, tapi landasan kita surat At-Tin bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang mereka manusia ini adalah individu makhluk ya yang sangat sempurna, yang sangat istimewa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibahas di dalam tafsir itu ya, struktur tubuhnya ya dengan segala potensi, bakat, kelebihan dan berbagai keistimewaan yang lain. Apalagi ya kata Ibnu Katsir dan di dalam tafsirnya itu, jika dia beriman
Beramal soleh harus jauh dimuliakan. Karenanya Allah memberikan surga yang sangat tinggi gitu ya, surga yang sangat mulia. Nah, berangkat dari surat At-Tin ini ya, Insan Mandiri ya menghadirkan sebuah konsep sekolah bersama Royal Islamic School dan sekolah mitra. Kita sharing, berbagi ya. Kita membuat sebuah alat, membuat tools ya untuk meneliti kecerdasan anak, karena kita meyakini bahwa semua anak ini punya potensi, semua anak punya kecerdasan, semua anak tangguh, semua anak istimewa, dan mereka terlahir berbeda dengan anak yang lain, dan mereka harus ditemukan. Selain diyakini, ditemukan dan dikembangkan. Nah, alhamdulillah ya, selama 17 tahun Insan Mandiri menggunakan riset multiple intelligence, kita bekerja sama dengan berbagai lembaga. Di usia 17 tahun, di 2021, Insan Mandiri meluncing ya, menemukan alat sendiri yang kita sebut dengan SKM dan SPM. Ya, seperti di layar. Apa itu SKM? Survei Kecerdasan Majmuk. Ya, dari pengalaman kita ya, berinteraksi dengan anak-anak, kita menemukan alat ya, bagaimana cara survei menemukan kecerdasan majmuk anak. Survei perkembangan motorik. Nah, ini sudah kita milikan ya, sudah menjadi milik Insan Mandiri. Kemudian yang ketiga, ada juga cara belajar yang disukai. Survei gaya belajar. Jadi kita akan temukan seperti apa sih gaya belajar anak-anak ini. Kita ingin ini kita share, kita kembangkan di Insan Mandiri, di Royal Islamic School dan sekolah-sekolah mitra kita, karena kita ingin menghadirkan anak-anak yang luar biasa segala potensi yang dia miliki hari ini. Next, Pak Andi. Ya, kita lihat ya. Ya. Nah, baik, agak buram dikit ya layarnya. Oh, ini jaringan internet bisa jadi. Nah, sebelum kita lihat, sebelum kita masuk pembelajaran, kita nggak belajar dulu gitu, kita survei dulu. Di mana sih kelebihan anak ini? Ya, yang dominan, kemudian motoriknya, potensi kognitifnya, kemudian gaya anak yang dia sukai. Baru ya kita melakukan proses pembelajaran dengan cara dan gaya anak itu sendiri. Next, Pak. Ya, jadi ada dua gaya ya, ada dua gaya dalam proses KBM, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, ada gaya belajar, ya, ada gaya mengajar, ya, teaching dan learning, gitu ya. Nah, gaya mengajar, gaya yang dimiliki oleh guru atau orang tua, karena dia sebagai guru, sebagai orang tua, dia yang mengajar, gaya mengajar. Sementara gaya belajar, gaya yang dimiliki oleh murid atau anak. Jadi ada dua gaya, gaya orang tua dan anak. Gaya guru atau orang tua dan gaya anak atau murid. Nah, ada dua gaya. Iya, dua gaya ini ya, jika dia matching, ya, dia akan sama dan klop, ya, akan cocok. Nah, inilah yang harus kita pertemukan, kesamaan, ya, kesamaan gaya, sehingga pembelajaran itu menjadi kegiatan yang mudah, kegiatan yang gampang, kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang ya membuat anak bahagia. Next, Pak. Ya, nah ini selingan-selingan ya, ini gambar santri-santri kita di SMA Insan Mandiri Cianjur ya. Ini baru diambil beberapa hari yang lalu fotonya, karena di sana zona hijau, alhamdulillah mendapat izin untuk offline. Ini kelas 10 ya, kelas 10 IPA. Kalau kita lihat mereka senang sekali gitu ya, ya belajar, dan mereka punya gaya sendiri gitu. Lanjut, Pak. Nah, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua, semua yang hadir di Zoom atau melalui YouTube,
saya coba jelaskan ya sedikit tentang gambar yang ada di layar ini. Ya. Dan kita sudah tahu semua ya, sudah kenal, dan filmnya tadi saya tayangkan di awal, ya. Ya. Nah, ini gambarnya gambar otak gitu ya, gambar yang ada di dalam kepala kita. Ya, gambar yang ada di dalam kepala kita. Ya. Ada cat Maaf, di layar. Ustaz, tidak ada slide-nya, Ustaz. Oh, slide-nya nggak tidak ada. Nah, ada yang nggak ada yang Ada. gambarnya. Sama yang tadi. Ada Oh, jelas. Otak. Saya Ya, ada. di sini ada Ustaz. Oh, berarti ada beda-beda ya, Bu ya. Ada yang muncul slide-nya, ada yang tidak. Nah, Ya, kalau ada. yang tidak biasanya suka ada gangguan sinyal. Ya. Kita coba sekarang saya berada di slide gambar otak ya, gambar kepala yang ada di bagian dalam. Nah, kalau lihat di gambar ini itu ada warna hijau. Ya, sudah terlihat ya warna hijau yang pertama. Saya akan coba jelaskan yang berkaitan dengan dopamin ya, yang akan kita ceritakan tentang fun and active learning for dopamin pada slide ini. Nah, saya akan mulai dari gambar yang saya tunjuk dengan apakah di layar terlihat yang saya gerak-gerakan ini tanda panah? Tanda panah yang saya tunjukkan terlihat nggak? Terlihat Pak Karim. Terlihat, baik ya. Nah, gambar ini adalah gambar batang otak, ya, batang otak. Batang otak itu ada di sini, ya, ada di sini, lebih kurang batang otak, ya, di belakang sini ya, di kepala bagian belakang, bagian bawah, batang otak. Nah, batang otak ini termasuk ya otak anak yang Allah ciptakan lebih awal matang. Dan di sini ya tempat memproduksi seperti pabrik ya. Di sini memproduksi yang disebut dengan dopamin. Jadi dopamin yang kita bahas pemicu bahagia belajar itu diproduksi di sini. Ya, di PTA ini atau disebut dengan ya ventral tegmental area. Bayangkan Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua, batang otak ini Allah ciptakan dengan sangat sempurna, ya, diciptakan lebih dulu matang dan dia memproduksi ya seperti pabrik, ya, pemicu bahagia yang luar biasa, ya. Nah, alhamdulillah sudah terlihat di sini diproduksi, ya, diproduksi dengan banyak. Jadi istilahnya PTA ini, ventral tegmental area ini seperti pabrik, gitu ya. Jadi dia berada tepat ya dalam struktur midbrain ini berada di atas batang otak. Nah di sini ya, ini di atas batang otak. Ya ini seperti pabrik memproduksi yang disebut dengan dopamin. Jadi dopamin diproduksi dari sini. Setelah diproduksi dari sini, dopamin ini dia disalurkan. Bapak Ibu disalurkan dengan dua saluran. Yang berwarna merah, saluran pertama. Ya. Kemudian saluran yang berwarna biru, saluran yang kedua. Dan saluran warna biru lebih panjang. Ya, lebih panjang. Saluran pertama ini ada jalannya. Salurannya disebut ya mesolimbic dopamine pathway. Ya. Ini menuju ke limbik. Kemudian yang biru jembatannya ini disebut mesocortical dopamine pathway menuju ya korteks, neokorteks yang biru. Nah, kemudian yang merah ini dia berakhir di sini ya, tempatnya disebut dengan ya nukleus accumbens. Nah, kita lihat di nukleus accumbens inilah ya ini tentang mengatur emosi. Mengatur emosi. Di sini mengatur emosi sistem limbik ini. Jadi dia ingat terus, mengingat jangka panjang, long term memory jika produk dopamin tadi
disalurkan ke sini. Nah, jadi dia mengatur tentang menghadirkan emosi, ya, mengatur tentang senang, bahagia, bergairah, termotivasi, gitu ya, di sini, di nukleus ini. Kemudian kalau kita kaitkan dengan belajar, jika hormon dopamin ini diproduksi disampaikan sini, anak bersemangat. Hubungannya dengan apa? Kaitannya dengan semangat belajar, bergairah bertemu dengan guru, ya, gairah bertemu dengan murid, dengan temannya di sekolah, gitu ya. Nah, kalau lingkungan belajarnya yang menyenangkan, jadi semakin lingkungannya yang menyenangkan, dia akan semakin banyak aliran-aliran produksi dopaminnya, ya, rasa senangnya, gitu ya, diatur dengan baik, gitu ya, diatur. Kemudian dia menyebar ke berbagai arah, ya, memberikan stimulus ke sel-sel saraf otak yang ada di area sini, di sekitar sini, gitu ya. Nah, kenapa Insan Mandiri mengangkat tagline sekolah sayang teman? Ya, saya sering sampaikan ke guru-guru, sekolah sayang teman, tagline Insan Mandiri itu bukan sekolah yang trial and error. Bukan diuji coba, kemudian diganti-ganti. Tidak, ini melalui sebuah riset, sebuah analisa yang panjang, riset yang panjang dalam bidang psikologi, bahwa ketika anak sayang teman, dia berada nyaman, dia merasa bahagia di lingkungan itu, maka seluruh pelajaran itu gampang. Seperti video film otak di awal tadi, ya, ada statement di akhirnya, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Artinya, semua pelajaran apa saja yang bisa dipelajari itu gampang. Karenanya, Masya Allah ya, kalau kita dengar tadi dari pengantar MC dari Ustadz Ilham Fahri yang hafiz 30 juz, kuliah di Turki, dia bercerita tadi anaknya Bu Kiki, ya, Izzy, dalam waktu sekitar 4-5 bulan bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Karena ini dia sudah merasa ada sebuah kesadaran, tanggung jawab, dan dia sudah tahu, ya, sudah tahu, gitu ya, target yang harus dia lakukan, dan dia nyaman berada di lingkungan tersebut, gitu ya. Nah, ini memotivasi anak-anak untuk memiliki motivasi yang tinggi, ya, kecanduan belajar, kecanduan mengaji, ya. Nah, jadi tidak ada yang berat dalam proses belajar, ya. Sekali lagi saya sering banget bilang guru-guru, ayo guru-guru deketin murid, ya. Bangun chemistry. Jangan buatkan barrier, benteng antara guru dan murid. Home visit, datang ke rumahnya. Telepon, ya, ucapkan selamat ulang tahun, berbagi hadiah. Walaupun cuma pensil, walaupun cuma minyak wangi, gitu ya. Itu membuat anak senang dulu, akrab. Makanya di Insan Mandiri dan sekolah-sekolah mitra kita mewajibkan, ya, tanda kutip home visit, agar anak itu dekat banget, ya. Jadi kayak temen gitu ya, tapi dia hormat. Jadi saya sedih kalau ada guru, ada kepala sekolah, murid-muridnya tuh takut gitu ya, takut dalam arti nggak mau ngobrol. Ya, kalau dia lagi ngobrol, kepala sekolah atau guru datang, muridnya bubar. Nah, ini indikator bahwa masih ada barrier, masih ada benteng, masih ada pemisah. Dan ini bahaya sekali dalam proses KBM kita. Biasanya anak-anak banyak yang mogok, nggak mau sekolah, kabur gitu ya, dari sekolah, kabur dari pesantren, kemudian nggak mau curhat, nggak bisa terbuka gitu ya. Tolong di 3 bulan pertama itu ya kita membangun kehangatan dulu, ya, membangun kedekatan. Makanya bermain gitu ya di antaranya. Nah, luar biasanya ya di ventral tegmental area ini di usia SD, ya, di usia SD ini masih belum matang, ya, proses katakanlah penyempurnaannya belum terjadi di SD. Jadi dia sedang terus berkembang. Karenanya di usia SD, di usia PAUD, usia dini, TK, playgroup, SD kelas 1 sampai
3 gitu ya. Ya bahkan sampai kelas 6 dan usia SMP sebagian, ini kita betul-betul diminta untuk memperbanyak aktivitas stimulasi ya anak dalam keadaan yang nyaman. Dan dia baru matang anak-anak ini di saat dia akil balik gitu ya, saat dia SMP dan SMA. Nah, luar biasa, ini benar-benar ya, ini baru cuplikan kecil tentang rahasia ya kesempurnaan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jalur yang biru kita lihat yang menuju neokortek, mesokortikal dopamin pathway ini, jalurnya dia menuju ya PFC, yaitu ya prefrontal cortex. Nah, di sini otak bagian depan gitu ya, otak depan anak ini berfungsi sebagai untuk berpikir dan juga merubah perilaku. Luar biasa, berperilaku yang sopan gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak belajar gitu ya, yang paling berat itu sering saya sampaikan juga, itu belajar yang paling berat itu berjalan atau berdiri. Tapi kenapa semua anak boleh dibilang ya 100% dia bisa berdiri dan berjalan, padahal itu dia belum punya pengalaman. Makanya kalau hari ini saya bertemu guru, saya minta untuk jadi kepala sekolah, dia mundur karena nggak punya pengalaman gitu kan. Atau jadi wakil kepala sekolah nggak bisa, nggak punya pengalaman. Jadi orang tua juga kita nggak punya pengalaman. Tapi yang penting tuh ingin belajar ya. Karena proses belajar itu kan long life education ya. Terus gitu ya, madal haya. Nah, anak yang baru bisa berdiri itu belum punya pengalaman. Tapi kenapa mereka sukses? Karena lingkungannya support. Ya, ayahnya, ibunya, kakeknya, bibinya tuh tepuk tangan semua. Gak ada yang marah bentak anak yang baru belajar berjalan. Mestinya lingkungan seperti itu pun terjadi di setiap masa pertumbuhan anak, bukan hanya pada saat dia belajar. Ya, pada saat anak kita belajar nyetir kalau sudah dapat SIM misalnya, atau belajar berenang. Nah, kaitan ya pemicu bahagia belajar dopamin ini dia identik sekali dengan fun dan active learning. Jadi aktif dan menyenangkan gitu ya. Karenanya seperti tadi, karakteristik anak ya bermain. Jadi dia menyenangkan, aktif. Luar biasa ya. Saya merenung berkali-kali, pantas gitu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk ya melaksanakan 3 sunnah ya, yaitu berenang, berkuda dan memanah. Berenang gitu ya, ini aktivitas active learning, berenang ya. Kemudian berkuda ya, memanah, active learning gitu ya. Nah, ini semuanya memacu active learning untuk menghadirkan ya pemicu bahagia belajar tadi, dopamin. Jadi semua yang disunahkan, yang diperintahkan oleh Nabi itu kan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi tidak pernah sia-sia. Kemudian juga tadi ya, lingkungan yang menyenangkan, menghadirkan kebahagiaan. Coba kita lihat. Karenanya ya sayang teman, tagline sayang teman itu menghadirkan kebahagiaan, saling menyayangi. Ya, saling mengasihi. Banyak sekali ya hadis-hadis, teks orang yang tidak sayang maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sayang orang yang di bumi, maka yang di langit tidak akan memberikan kasih sayang. Gitu. Kemudian Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Di dalam surah Al-Fatihah pun diulang-ulang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betapa kita harus betul-betul mendidik dengan cinta, mendidik dengan kasih sayang ya, agar kuat ya apa yang dipelajari oleh anak di dalam otak kita. Karena semakin dia bahagia, semakin tebal sel-sel syaraf neuron dan semakin banyak pengalaman belajar untuk bahagia. Karenanya jika hari ini anak TK, playgroup SD yang belajar di Insa Mandiri, dia punya pengalaman bahagia, itu akan memberi dampak pada saat dia SMP, memberi dampak yang luar biasa pada saat dia SMA, dia kuliah dan dia bekerja. Dan kita harapkan juga dampak itu memberikan asar baru yang luar biasa
pada saat dia menjadi pemimpin ya. Karena semua anak, semua kita adalah pemimpin. Nah, ini alur ya fun and active learning untuk menghadirkan dopamin. Jadi terus hadirkan gitu ya. Nah, yang menarik lagi yang terakhir di PVC ini tadi ya, ketika anak sudah bergairah belajar ya, kemudian otaknya terstimulasi maksimal ya, juga bisa mempengaruhi ya fungsi berpikir dan perubahan perilaku. Nah, karenanya di sini kita akan bertemu anak ketika produksi dopaminnya maksimal ya, diantar ke prefrontal cortex. Kita bertemu anak-anak yang patuh, anak-anak yang paham, dia mendengar ya, al-fahmu, mendengar ya. Potensi pendengaran ini luar biasa. Nanti kalau di survei gaya belajar kita ada audio ya, sejak 4 bulan dalam kandungan itu sudah berfungsi. Pada saat dia lahir diazankan, dikomatkan, dibacakan iqomah gitu ya. Ya, sudah diajak ngobrol dari 4 bulan dalam kandungan. Dan kesadaran ya, perubahan perilaku itu menghadirkan dampak sebuah kesadaran yang besar yang disebut dengan taat. Kalau di Jepang itu dilatihnya dengan ya sadar aturan, taat dan disiplin. Sebenarnya itu ketaatan. Jadi ketaatan itu kunci. Kalau seorang hamba taat pada kholik, pada Allah, seorang murid taat pada aturan di sekolah, ya seorang anak taat pada aturan orang tua, ini bagian dari kesempurnaan, ya kesempurnaan. Dan ini yang kita inginkan, anak-anak yang memiliki al-fahmu, memiliki at-ta'ah karena kesadaran dan pemahaman yang dia tahu. Sehingga ya gairah belajar ini luar biasa, bisa menjadi sebuah kesempurnaan. Saya minta Pak Hayat atau Pak Andi ya, kita coba share testimoni beberapa murid kita sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Jadi menjadi guru hari ini ya, jika kita belum menemukan potensi anak atau ada hal yang membuat kita bahagia, ya kita saksikan dulu. Nahnu min Jakarta, Indonesia, wa kaifa halukum fi Hunak. نأمل أن تكون جميعا بخير ويمكن أن تلعب وتتعلم مرة أخرى. Nahnu nuhibukum fillah. Wa ma'assalamah. Ya, terima kasih iklannya ya. Ada lagi, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hope you're all doing great. My name is Yad Rabani. I'm the first alumni of SD Teknik Samadiri. To be honest, I can't speak highly enough for this school. The school is dynamic, full with energy and optimism that were wrapped up with the Islamic teaching. Last but not least, the teachers were very passionate and incredibly supportive. If there is a time travel and I need to choose my elementary school once again, I will definitely choose SD Teknik Samadiri. Alright, that will be all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu cara kami sebagai guru ya, jika rindu dan kangen pada anak-anak ya. Nanti tolong ya Bapak dan Ibu guru, banyak sekali kemarin saya dapat WhatsApp dari Ananda Raffi gitu ya. Raffi Ahmadi yang sekarang sedang studi di Mesir, sudah ada sekitar 6 orang kata dia ya teman-temannya. Nanti kita akan coba minta video-video pengalaman mereka waktu SD, waktu SMP, waktu SMA di Insan Mandiri gitu ya. Ada juga yang di sini ada mamanya Danang ya, leadershipnya luar biasa gitu ya. Oh ini ada orang tuanya, masya Allah, ini orang tuanya yang hebat ini Bu Kiki, luar biasa. Iya. Ada ayah bunda ini tadi Aisyah Pak Karim. Iya ya. Alhamdulillah. Ada Pak Nurdin nih, ada Pak Nurdin. Ya luar biasa. Jadi kita percaya betul ya, ketika anak mendapat lingkungan yang nyaman, mereka disupport dengan kebahagiaan, pengalaman itu akan berdampak jangka panjang. Ya, saya sering banget ingat guru-guru, dia belum bisa ngaji di SDE, ternyata SMP-nya sudah 30 juz gitu ya. Jadi perlu sebuah investasi dulu. Jadi bagaimana kita siap melakukan pendampingan yang penting, ya. Terus bangun, terus berikan stimulasi, ya pemicu rasa senang, rasa bahagia, pengalaman, kemudian harus banyak kegiatan aktif, ya kegiatan-kegiatan yang baik sehingga kita menghadirkan
anak-anak yang sama cita-cita kita, sama satu ya, kita ingin anak-anak ini jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia, jauh lebih luas manfaatnya dari kita sebagai guru dan orang tuanya. Bu Kiki sudah pukul 10 lebih kurang, saya kembalikan ke Bu Kiki. Mudah-mudahan tidak ada tanya jawab ya, karena ini sesi silaturahim, lepas kangen. Saya ingin mengingatkan kepada para guru Insa Mandiri dan Royal Islamic School dan sekolah mitra, tetap semangat ya, bahwa anak adalah aset. Dengan semangat walaupun secara online, secara PJJ, secara daring, dan saya sudah menyaksikan guru-guru hebat telah melakukan banyak hal. Terima kasih buat ayah dan bunda, bapak dan ibu yang hadir, guru-guru hebat. Saya kembalikan ke moderator Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.